Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, masih tahu diri dan enggan disandingkan dengan Valentino Rossi menjelang MotoGP Italia 2025. Persaingan kelas utama berlanjut akhir pekan ini dalam seri MotoGP Italia 2025 yang digelar di sirkuit Mugello, di mana ini menjadi kans bagi Quartararo. Rider berjuluk El Diablo tersebut tampil cukup menjanjikan meski di balapan terakhirnya yaitu di GP Aragon tak sesuai harapan. Melaju di atas motor Yamaha YZR-M1 yang sedang dalam kondisi kurang mumpuni, Quartararo mampu menorehkan pole position dalam 3 seri beruntun. Akan tetapi, 3 pole tersebut gagal dikonversi dengan maksimal oleh Quartararo dengan kemenangan atau podium secara menyeluruh. Pembalap asal Prancis tersebut hanya mampu memanfaatkan posisinya sebagai pole sitter untuk mendapatkan podium pada seri GP Spanyol saja. Mengaspal pada MotoGP Italia 2025 dengan membawa motor Yamaha menghadirkan tantangan tersendiri bagi seorang Quartararo. Juara dunia MotoGP musim 2021 tersebut acap kali selalu disamakan dan disebut sebagai pengganti sosok ikonik Valentino Rossi. Dalam riwayatnya, Quartararo dipilih tim pabrikan Yamaha pada musim 2021 lalu usai tampil gemilang selama 2 tahun bersama Petronas Yamaha. Dia ditunjuk karena Rossi sendiri dinilai sudah kesulitan bersaing sebagai pembalap pabrikan. Disamakan dengan peraih 9 gelar juara dunia tersebut menghadirkan tekanan mental untuk seorang Quartararo. Pembalap berusia 26 tahun itu cukup tahu diri dengan performanya sekarang ini, bahwa terlampau berlebihan jika dirinya disandingkan dengan Rossi. Bagi saya, orang-orang tidak tahu tekanan mental yang saya alami. Karena saya tidak pernah ingin mengatakan bahwa saya menggantikan Rossi, karena dia pada akhirnya adalah ikon MotoGP dan juga bagi para penggemar Italia. Quartararo lantas kembali terkenang ketika menjalani musim pertamanya di kelas tertinggi pada 2019 di mana balapan perdananya berjalan tidak baik. Saya sedikit takut untuk mengatakannya, saya harus menghormati tempat ini, dan saya tampil buruk pada balapan pertama di Qatar. Itu adalah tahun pertama saya di kelas MotoGP, tapi saya finish di peringkat kelima. Kami memiliki kecepatan untuk menang, tetapi saya sangat gugup sehingga saya tidak memikirkan ban sama sekali. Tapi setelah balapan kedua, kami meraihnya. Sebenarnya itu agak sulit, tapi saya melihat lainnya juga melihat bahwa saya melaju dengan cepat, jadi tujuan saya adalah posisi ini, ujar Fabio Quartararo. Ducati terancam berada di persimpangan jalan setelah umpan balik antara Marc Marquez dan Francisco Bagnaia mulai kontras dalam hal-hal teknis. Setelah membuat Ducati senang karena sepemikiran pada fase pengembangan motor di tes pramusim, Marc Marquez dan Francisco Bagnaia mulai menemukan kebutuhan masing-masing. Perbedaan pendapat kembali terlihat setelah Marquez dan Bagnaia melakukan tes tengah musim di Motorland Aragon Spanyol, setelah balapan MotoGP Aragon. Pada sesi pengujian itu, Ducati membawa fairing aerodinamis baru yang bertujuan untuk membuat Ducati Desmosedici GP25 lebih ringan dan lebih mudah berbelok. Dari satu aspek ini saja, Marquez dan Bagnaia sudah memiliki pandangan berbeda. Bagnaia langsung merasa antusias dengan pemutakhiran tersebut. Ini adalah pengujian paling positif yang saya rasakan sepanjang musim ini, dan saya tidak sabar untuk membalap dengan fairing ini. Kemudian soal cakram rem depan dengan diameter 355 mm, juara MotoGP 2 kali tersebut juga merasa lebih percaya diri. Bagnaia mengubah setelan cakram rem dari ukuran 340 mm ke 350 mm pada balapan MotoGP Aragon di mana dia bangkit dari keterpurukan meski hanya finish ketiga. Sebelumnya Bagnaia kesulitan untuk mengendalikan bagian depan sepanjang musim. Kali ini dia mengaku lebih nyaman dengan kuda besinya. Kendati ban depannya lebih sering terkunci dalam pengereman, Bagnaia lebih bisa merasakan dan mengendalikannya sehingga lebih efektif. Musim ini saya tidak bisa terlalu mengerem, dan kami tidak tahu kenapa. Namun dengan yang 355 mm ini, saya bisa mengendalikan dengan lebih baik. Sementara itu, suara kontras datang dari Marc Marquez. Marquez banyak berkomentar cukup kontras dengan apa yang dirasakan Bagnaia. Soal aerodinamika, Marquez memilih untuk tidak terburu-buru. Kami harus menganalisisnya lebih dalam.
Kami harus mengujinya di sirkuit lain, mencobanya secara perlahan. Setidaknya, Marquez dan Bagnaia tidak harus memakai unit aerodinamika yang sama, berbeda dengan mesin motor yang harus kompak untuk pembalap tim pabrikan. Begitu juga dengan cakram rem, Marquez mengaku tidak merasakan perbedaan apapun dari versi lebih kecil yang dipakainya. Saya merasa tidak ada perbedaan apapun. Hanya saja terasa agak lebih berat, kurang responsif dan sedikit keuntungan kalau sudah mencapai ujung lintasan lurus. Melansir dari La Gazzetta dello Sport, Ducati sedang bekerja keras sepanjang waktu untuk membangun konfigurasi motor GP25 yang diinginkan Bagnaia. Apalagi selanjutnya adalah balapan kandang bagi Ducati dan juga Bagnaia, dengan seri MotoGP Italia pada minggu depan di sirkuit Mugello, Toscana, Italia. Ada beberapa hal teknis yang sebelumnya sudah diadopsi pada balapan dan tes di Aragon yang akan lebih disesuaikan untuk membantu Bagnaia menemukan kembali jati dirinya. Saat ini Bagnaia masih tertahan di peringkat 3 klasemen MotoGP 2025 dengan selisih 93 poin dari Marc Marquez yang kokoh di puncak klasemen. Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan hat-trick di WSBK Misano 2025. Dan ketika dikonfirmasi, beringasnya Toprak di Misano dengan BMW M1000RR salah satunya karena secara mental ia sedang bahagia setelah pengumuman bahwa ia akan membalap di MotoGP tahun depan dengan Pramac Yamaha. Ketika ditanya di Misano pasca balapan, apakah dorongan ekstra itu hadir dikarenakan keputusan untuk pergi ke MotoGP? Ya, benar, karena saya tahu saya akan menghadapi 2 tahun ke depan di MotoGP. Mimpi terbesar saya, tujuan terbesar saya, adalah untuk sampai di sana setelah juga memenangkan gelar 2025 di sini di Superbike. Pertanyaan kedua lebih tajam, yakni apakah setelah tahun rookie di 2026 nanti Toprak akan mengincar kursi kedua Yamaha bersama Quartararo di tahun 2027 ketika regulasi teknis berubah. Saya tidak tahu apakah saya akan cukup kompetitif pada tahun 2026, mungkin itu bisa terjadi, jadi tahun depan akan sangat penting. Jika saya melakukannya dengan baik, itu adalah pilihan, kita lihat saja nanti. Jika hal ini terjadi Toprak pindah ke Monster Energy Yamaha MotoGP, ini juga merupakan salah satu kejadian luar biasa kedua setelah kasus Marc Marquez di mana akhirnya Monster Energy bisa kembali membajak atlet Red Bull.